Ini waktunya saya menjelaskan bagaimana rencana pemerintah dalam membangun ASN. Apa iya dalam bekerja ASN diperhatikan dalam berperilaku dan beretika? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Selamat datang di Agenda 3. Saudara, sidang kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan terdakwa Romah Hurmuzi kembali digelar. Dalam sidang diputar rekaman percakapan antara Menteri Agama saat itu Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenak. 5 saksi yang dihadirkan dimintai keterangan soal mekanisme seleksi penerimaan jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam rekaman percakapan antara ex-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenak, Lukman meminta untuk tidak dulu mengumumkan nama 3 besar yang jadi calon Kakanwil Jatim. Ada yang pernah tahu jual beli jabatan nggak? Permasalahan ini kerap terjadi, tapi dulu ya, bukan sekarang. Nah, karena adanya permasalahan tentang jual beli jabatan ini, pemerintah pada akhirnya menerapkan sistem baru, namanya sistem merit. Bukan merit yang itu maksudnya. Sistem merit di sini adalah bagaimana ASN dapat dinilai dari kompetensi, kualifikasi, dan juga kinerja. Kedengarannya berat ya, tapi nyatanya enggak seberat itu. Yang saya alami sendiri saat masuk sebagai CPNS di LIPI, ternyata saya ditempatkan di satuan kerja yang sesuai dengan kompetensi yang saya miliki baik saat perkuliahan maupun pengalaman kerja sebelumnya. Jadi saya bisa berkontribusi secara lebih maksimal. Selain itu, nggak ada yang namanya jual beli jabatan. Kalau kamu capable dan memenuhi kualifikasi tertentu, nggak usah dibeli, jabatan itu akan datang sendiri kepada kamu. Lalu, di LIPI kami wajib untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan di kegiatanku, membuktikan bahwa kinerja kami harus terekam dengan baik supaya menjaga mutu instansi maupun mutu diri sendiri. Tadi kita terkait atau membahas tentang laporan. Sebenarnya laporan apa sih yang paling banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat yang masuk ke dalam ombudsman sebenarnya? Makasih Mbak Eliza. Ini kita coba lihat setahun terakhir ya, 2020 itu yang 40% atau 39, sekian persen itu terkait dengan layanan di pemerintah daerah. Jadi ini macam-macam nih, ada perizinan begitu ya, kemudian ada layanan pendidikan, kesehatan, tapi seluruhnya yang di bawah kewenangan pemerintah daerah. Kemudian setelah itu kepolisian. Kepolisian ini 11%. Jadi Polri mulai dari pusat sampai ke Kesal, kecewa, bete, marah. Abis lihat video tadi, gimana perasaan kamu? Kalau saya setelah 4 bulan menjadi CPNS khususnya di LIPI, saya merasa ya memang benar menjadi pelayan publik itu susah-susah gampang, tricky gitulah disebutnya. Tapi menjadi pelayan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena itu merupakan salah satu peran ASN, peran utama ASN lebih tepatnya. Banyak sifat dan perilaku yang ditemui selama bertugas. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Suka duka itu pasti ada. Dari pelayanan publik yang belum maksimal tadi, saya bertekad untuk terus melakukan inovasi sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, tanggap, dan juga solutif dalam memberikan solusi dari sebuah permasalahan. Selain itu, saya berkomitmen untuk mengedepankan transparansi dan integritas dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai instansi saat bertugas. Pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi COVID-19. Selain itu, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan desentralisasi tes yang memberikan kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Bingung ya kenapa ada video tadi?
Kalau dicermati lebih dalam lagi, pesan dari Bapak Presiden Jokowi tentang penanganan COVID-19 sepertinya susah ya. Tapi nyatanya Indonesia berhasil melewatinya dengan baik dan perlahan mulai bangkit. Apa rahasianya? Dari video tadi, ada dua hal yang saya petik. Yang pertama tentang rapid test yang mulai dijalankan. Nah, dari rapid test yang mulai dijalankan ini tentunya melibatkan berbagai macam pihak. Ada dari Kementerian Kesehatan, lalu dari publik sendiri, adanya keamanan yang mengamankan di wilayah tersebut, para medis, pemerintah kota dan kabupaten. Banyak ternyata yang terlibat dalam situasi tersebut. Poin kedua, melakukan desentralisasi tes wilayah. Di sini Presiden mengharapkan bahwa laboratorium dapat menjalankan tes mandiri, tentunya sesuai dengan izin Kementerian Kesehatan. Apa saja sih yang terlibat di sini? Yang pertama, Kementerian Kesehatan sudah pasti, lalu laboratorium baik swasta maupun negeri, lembaga riset yang mengetahui mana zona merah atau banyaknya orang di wilayah tersebut yang terkena COVID-19, pemerintah kabupaten dan kota, keamanan, dan banyak hal lainnya. Hal ini membuktikan kerjasama harus terus dilakukan antar satuan kerja, instansi maupun pemerintahan supaya bisa menghadapi tantangan ini secara baik. Sama seperti halnya lari maraton, harus sambung menyambung untuk mencapai ke finish line. Ini tugas terakhir saya sebelum ke agenda aktualisasi. Terima kasih sudah menemani petualangan saya sampai hari ini ya. Salam Latsar, disiplin.